Kepala Pekon Rungkut Bapak Sugeng yang saya hormati, kakanda saya, abang saya, Pak Lois, saya hormati Bapak Ki Haji Udori yang tadi mampu tuan rumah sekaligus sebagai tuan rumah barangkali Pak Kiai yang saya hormati, Almarhum Pak Ustadz Daisuri yang saya hormati, Ustadz Hasan Basri, Ustadz Arifudin juga yang saya hormati, Pak Ustadz Obaidillah yang saya hormati, Pak Ustadz Arya Hila, pecinta saya ini, dan Ustadz Khalid, Bapak Suhaili sebagai Syekhul Hajah dan Bu Hajah Ero yang sudah lulus. Bu Hajah Ero ini adalah Ketua Majelis Taklim Al-Mahmudah untuk Rungkut. Misalnya ya, kebetulan saya ini suami dari pendiri Al-Mahmudah. Bukan saya pendirinya, suami pendiri. Jadi Ibu Hajinya yang pendirinya Al-Mahmudah yang ada di Bogor dan di Lampung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Bahwa malam hari ini mudah-mudahan atas kehendak dan izin Allah SWT kita bisa bersilaturahim dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat dan penuh beberapa nikmat yang diberikan pada kita. Bapak, Ibu hadirin sekalian, pertama tentu saya sangat berterima kasih dan sangat memberikan penghargaan kepada Syekhul Hajah yang berkenan mengundang kami hadir pada malam hari ini. Tentu ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat bertemu bertatap muka dengan keluarga besar yang ada di Rungkut. Saya ini dari Banding Agung, cuma terus terang saya katakan sekarang Rungkut ini saya baru tahu hari ini. Karena kebetulan saya ini dari umur kelas 2 SMP sudah merantau. Tapi kalau lebaran, puasa wajib bagi saya pulang. Karena untuk hidup orang tua, menghadap orang tua. Bapak Ibu sekalian, saya sengaja akan perkenalkan diri karena tadi saya juga siang-siang tadi ketemu beberapa tokoh masyarakat. Saya ingin ceritakan sedikit sejarah saya. Bahwa saya memang dilahirkan di Talang Padang di Banding Agung. Dulu waktu saya dilahirkan, orang tua saya itu ada di Rintis. Nah, barangkali kalau ada yang orang Rintis itu tahu dengan orang tua saya namanya Asnawi. Jadi saya sebulan sekali atau berapa setiap libur saya main ke Rintis. Saya berkarir sekarang ini di Tangerang. Alhamdulillah saya berkeluarga dari Gading. Itu orang Jawa, Gading, Paguyuban. Ini Pak Lurah tahu, Kepala Pekon ini masih saudara dan ada beberapa kerabatnya yang ikut saya pada saat itu ya. 12 tahun yang terakhir ini saya berhasil di politik. Itulah yang didengar oleh para tokoh masyarakat yang ada di Tenggabus. Itulah yang dilihat, disaksikan oleh masyarakat. Sehingga mereka 5 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu datang ke Tangerang.
Itu sampai beberapa tokoh masyarakat, lintas adat, lintas suku, dari orang Jawa sampai orang Cina datang di sana, sampai anggota dewan datang minta kepada saya. Saya bilang mohon maaf, saya baru kepercayaan, diberikan kepercayaan oleh warga sini, dan mereka ini yang membesarkan saya di sini. Saya harus wujudkan dulu, saya nggak mau kecewakan mereka. Tolong carikan orang kita yang ada di sana, memang intinya harus orang kita. Carikan, nanti kalau sudah ketemu, saya akan dukung dalam segala aspek, apapun yang perlu dukungan kita akan dukung dari sini. Nah itu Pak, dapatlah calonnya. Tapi yang namanya itu kan garis tangan. Masyarakat kita pada umumnya belum menyadari, sehingga gagallah calon kita, masih kembali kepada Belanda. Dulu zaman Belanda, bapak-bapak, kita itu dijajah 350 tahun. Yang dibangun oleh Belanda itu hanya kereta, stasiun, dan pelabuhan. Kenapa mereka bangun pelabuhan? Karena untuk menggampangkan mereka bawa hartanya ke sana. Harta kita ke Belanda. Kenapa membangun stasiun? Untuk membawa harta-harta kita supaya bisa ke pelabuhan. Tapi siapa yang ngerjakan kita itu? Orang-orang kita itu kelihatan. Apa kalau istilah lampu kokapnya? Dada itu kelihatan semua. Kurus. Tulangnya kurus semua. Tapi ketika 10 tahun Bung Karno memimpin Indonesia, langsung dibangun Istiqlal, bangun apa segala macam. Kenapa? Karena mereka, Pak Karno mikirkan bahwa ini keturunan saya, tanah ini saya, dan dia memikirkan masa depan daripada anak bangsa, keturunannya. Di Tenggarus ini Pak, Ibu, daerah kaya. Saya kebetulan di Tangerang itu sebagai salah satu memang pendiri pada saat Tangerang Selatan. Dan saya bergaul dengan para tokoh, profesor, doktor, segala macam. Bahwa Tanggamus ini hasil penelitian itu daerah terkaya di kabupaten, di antara kabupaten yang ada di Lampung. Potensinya banyak sekali. Kita punya Gunung Tanggamus yang begitu hebat, mengeluarkannya aura untuk suburan apapun yang kita tanam. Kita punya laut panjang, apapun yang akan kita buat untuk destinasi wisata bisa. Udah itu kita bisa tambang, laut kita bagus, ada ikan. Tapi kalau kita mengandalkan kita sendiri untuk belajar itu nggak mungkin. Ada ahli-ahlinya, orang yang memang sekolahnya itu di Jepang, sekolah di mana. Kita panggil itu konsultan, itu kita bayar. Coba lihat, saya sering bilang sama khalayak, sama masyarakat. Yang namanya gubernur, wali kota, atau gubernur, presiden itu tidak ada sekolahnya. Yang ada sekolahnya itu cuma camat. Kalau presiden Jokowi ini niatnya begitu, dia itu memang niat dia mengangkat derajatnya. Pertama dia tentu mengangkat derajat keturunannya supaya keturunannya bagus, supaya seperti Bung Karno. Angkat derajatnya, nah otomatis dia si Indonesia itu bagaimana caranya supaya bisa jaya. Nah dia merasa dia hanya sekolah kehutanan, hanya tokoh, hanya masalah teknis kehutanan. Yang lain-lain dia nggak tahu, maka dia panggil orang-orang pintar. Coba kamu cari bagaimana caranya untuk menggambar Indonesia ini supaya apa yang kita harus bangun duluan, apa yang harus kita inginkan. Makanya dia panggil konsultan dari luar, dari mana-mana, dikumpulkan. Dia akhirnya Indonesia beri granit sayang apa yang harus digambarkan. Dia itulah, makanya dia bangun tol di mana-mana semua. Makanya dia kaget melihat jalan di Lampung kemarin. Iya. Pak Jokowi itu nggak pernah terbayang betul itu, karena dia utamakan begitu dia dilantik, dia tol, jalan. Karena memang itu orang ada. Tolong berikan pencerahan kepada keluarga besar kita. Jangan salah pilih, kita sangat berdosa kalau kita milih orang lain yang bukan orang yang harus bertanggung jawab ini. Karena bagaimanapun, ini bukan harus saya ya, bagaimanapun yang akan memikirkan di rumah kita adalah kita. Yang tahu isi rumah kita adalah kita. Yang punya kepentingan untuk menentukan apa masa depan diri kita adalah kita.
orang lain nggak pernah. Percayalah. Percaya. Jadi kita tolong betul ibu-ibu, jangan hanya terbuai dengan apa yang kecil-kecil. Uang 100.000 dengan kerudung, dengan ini kita ini kita kasih itu sudah itu kita terpengaruh. Tapi masa depan anak-anak kita korbankan. Gara-gara duit 100.000 itu. Jangan sekali. Tolong bapak-bapak berikan penjelasan kepada ibu-ibu, jangan sekali terpengaruh. Kita cari orang-orang kita yang memang punya ini di sini, punya riwayat di sini, punya kaitan darah di sini. Dia yang akan mikirkan ini cara ini. Coba kalau kakon ini ambil orang luar, mana mau mikirin bungkut dia? Dia ambil hasil bungkut apa ini dia bawa pulang. Iya. Kalau kakon ini karena dia orang sini, dia keturunan sini, dia mikirkan bagaimana keturunan saya, apa kata orang nanti, apa kata masa depan nanti kalau keturunan saya menurut saya jelek, saya masuk penjara gara-gara saya korupsi, saya gara-gara apa, kan pasti gitu. Jaga. Tapi kalau orang luar, ya kabur. Orang udah masuk penjara aja nggak malu. Iya kan? Masih berani. Saya kira itu Pak. Saya terus terang, saya itu sangat terbawa nafsu, emosi, karena betul-betul saya saksikan, saya orang sini, saya lahir di sini, dan saya tahu bagaimana cara memanage apa daerah itu. Saya tahu potensi yang ada, saya tahu sumber duitnya, saya tahu ininya, tapi saya bisa menyaksikan ini kadang-kadang saya emosi, betul. Karena saya pengalaman di kota sana, di Tangerang Selatan sana, boleh Bapak Ibu tanya. Boleh Bapak Ibu dilihat di YouTube apa kegiatan saya. Kita membangun daerah sana. Jadi tahu celahnya, tahu ininya. Begitu menyaksikan di sini sakit hati. Karena ini bagaimanapun dari daerah turunan saya yang dimakan oleh orang lain. Kenapa harus orang lain yang makan? Makanya inilah saya minta kepada kita semua, coba berikan kesadaran kepada keluarga besar kita, terutama dari Pak Kiai, Pak Ustadz, semua memberikan pencerahan. Mari kita lomba jalan lurus tengahus ini supaya bisa berhasil. Mohon maaf barangkali ini agak terbawa emosi, karena memang terus terang aja Pak, saya itu betul-betul terbawa emosi kalau ngomongin kesalahan kita ini banyak betul. Iya, harta kita ini banyak betul digadai sama orang lain. Banyak betul untuk yang bisa kita turunkan kepada anak cucu kita nanti. Tapi diambil orang lain. Nah, kita yang masih hidup ini, yang diberikan Allah sekarang ini kesempatan untuk menentukan nasib nasib anak cucu kita. Mari kita rubah mindset kita rubah cara kita. Jalan lurus, dan kita nggak perlu, bukan berarti nggak belok, tapi semua nating terus, ikhlas. Amin. Nama itu ibadah, itu yang masuk jalan lurus. Kalau kita segala sesuatu kita sudah mulai dengan nama itu ikhlas ibadah, insya Allah semua akan jalan lurus. Amin. Assalamualaikum.